Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah perkembangan burayak Pibas di usia 1 bulan, atau lebih tepatnya di 31 hari ya. Jadi di usia 31 hari ini teman-teman sudah full makan cacing sutra ya, atau jasut, atau bisa juga dengan pakan cacing beku teman-teman. Untuk size usia 1 bulan ini sudah menginjak size 2,5 cm atau 1 in sampai 3 cm teman-teman. Itu dalam waktu 30 hari ya. Nah, jadi saya tuh biasa melepas ikan ini dengan size 1 in teman-teman, karena tempatnya masih belum banyak ya. Jadi untuk melakukan pembesaran kita masih belum ada tempat teman-teman. Jadi kita bisa cuman sampai 1 bulan kita lempar, 1 bulan kita lempar, dan begitu terus. Ini sudah sisa beberapa aja ya, karena sudah mulai ada yang diambil. Untuk kemarin total keseluruhan kalau saya hitung itu sekitar 1200 ekor teman-teman. Nah ini ke hari 32 ya, semakin sedikit jumlahnya teman-teman, karena semalam tuh banyak yang ngambil ya. Untuk seleksi alam sekitar 10% sih ya, dari tingkat kelahiran. Setelah lahir, setelah netes, seleksi alam tuh yang mati sekitar 10% teman-teman. Kalau dari tingkat penetasan, dari telur yang gagal menetas sekitar 30% teman-teman kemarin yang gagal menetas ya. Jadi kurang lebih 40% lah dari semua telur yang dikeluarin oleh si betinanya ya. Itu sekitar 40% yang gagal. Dan untuk cuaca begini ya, karena cuaca masih sering hujan, hujannya nggak pasti. Itu untuk telur-telur Pibas agak susah sih. Jadi bagi teman-teman yang masih belajar ya, sama kayak saya masih belajar, untuk tingkat kegagalan tuh masih gede teman-teman, apalagi untuk Pibas yang baru mulai ya, baru pertama bertelur teman-teman. Itu pasti tingkat keberhasilannya sedikit lah. Untuk tingkat keberhasilan 50% itu sudah bagus banget teman-teman, karena untuk indukan Pibas pertama menelur itu pas untuk pertama kalinya menelur masih rawan banget teman-teman, atau masih belajar istilahnya ya. Jadi jangan terlalu berharap lebih teman-teman. Untuk cuaca juga pengaruh ya, karena saya ngalamin hal serupa teman-teman. Jadi dari kedua indukan itu, yang satu bagus dan yang satunya kurang bagus. Kurang bagusnya bagaimana? Jadi gini teman-teman, indukan saya itu yang satu itu bagus karena si jantannya itu agresif banget teman-teman. Nah yang satu lagi kurang bagus karena si jantannya itu baru teman-teman, jadi masih kurang agresif ya. Jadi lebih keagresifan yang
si betinanya yang satunya. Jadi untuk pembuahan kurang maksimal teman-teman kalau si jantannya kurang agresif. Nah, seperti yang saya alamin kemarin itu, untuk yang ini burayak ini bertelurnya dari 2 indukan itu bareng teman-teman. Cuman karena indukan yang satunya jantannya baru, jadi gagal. Saya hitung gagal lah ya, belum sempurna pembuahannya. Jadi banyak banget yang di telurnya berjamur teman-teman. Jadi saya cuman baru ngandelin untuk 1 indukan aja ya. Tapi teman-teman jangan putus asa, tetap semangat. Kalaupun gagal ya, karena pasti nanti akan berhasil, suatu saat nanti pasti akan berhasil. Kita coba terus teman-teman. Soalnya saya juga begitu teman-teman. Saya sering gagal, tapi saya tetap berusaha. Saya belajar dari kesalahan kemarin teman-teman. Kesalahannya di mana, faktornya apa, itu saya pelajarin semua teman-teman. Jadi kalau kesalahan pertama karena saya nggak dipisah dari indukannya. Kesalahan pertama karena saya emang tinggal pulang kampung. Yang kedua kesalahannya karena saya terlalu paksa untuk record, karena si jantannya masih baru ya. Saya paksa untuk record, walaupun telur tetap si jantannya buahinya kurang maksimal teman-teman, karena belum terbiasa mungkin ya. Nah, faktor ketiga air sama cuaca teman-teman. Jadi diusahakan kalau misalnya kita mau pindah telur teman-teman, suhu air di tank indukan itu berapa. Nah, kita kemudian pindah telur itu harus sebisa mungkin suhunya sama teman-teman. Kalau saya suhu tank di indukan itu 29, dan saya samain begitu saya pindah, saya usahain suhu di air penetasan itu sama 29%, 29 derajat maksudnya, 29 derajat. Jadi supaya nggak terlalu berubah suhunya ya. Dan kalau bisa lebih bagus lagi teman-teman menggunakan air dari indukannya teman-teman. Jadi pH air di penetasan itu nggak berubah jauh ya, sama pH air yang dari awal di indukannya. Itu juga pengaruh. Kalau saya pakai air baru terus teman-teman, cuman ya begitu hasilnya, kurang memuaskan sebenarnya. Lebih bagus lagi sih air kita udah siapin dulu teman-teman. Misal si indukan lagi nyiapin sarang, lebih baik kita sudah siapkan air teman-teman. Jadi bisa 3-4 hari air udah endapan di akuarium dan suhu udah stabil teman-teman. Jadi pas nanti kita pemindahan telur itu nggak terlalu drastis berubahnya gitu teman-teman. Yang saya perhatiin sih begitu paling bagus teman-teman. Oke, saya kira begitu ya teman-teman ya. Mungkin ada masukan apalagi bisa ditulis di kolom komentar teman-teman. Dan jika mau ada yang bertanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Insya Allah saya jawab sebisa saya dan sepengalaman saya aja teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.